Horas, Amang, Inang, saudara-saudara dan sahabat yang diberkati Tuhan. Hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan menyapa, meneguhkan, dan menguatkan kita untuk menjalani hari-hari kehidupan ini. Mari kita mohon bimbingan dan tuntunan Roh Kudus agar kita bisa menerima, menghayati, dan menjadi pelaku firman Tuhan. Kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal itu, kiranya memelihara hati dan pikiran saudara di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, firman Tuhan yang akan menyapa kita hari ini diambil dari kitab surat kepada Filemon pasal 1 ayat 8 sampai dengan ayatnya yang ke-17. Dalam topik hidup sebagai keluarga Allah. Demikian firman Tuhan. Karena itu, sekalipun di dalam Kristus aku mempunyai kebebasan penuh untuk memerintahkan kepadamu apa yang harus engkau lakukan, tetapi mengingat kasihmu itu, lebih baik aku memintanya daripadamu. Aku, Paulus yang sudah menjadi tua, lagi pula sekarang dipenjarakan karena Kristus Yesus, mengajukan permintaan kepadamu mengenai anakku yang kudapat selagi aku dalam penjara, yakni Onesimus. Dahulu memang dia tidak berguna bagimu, tapi sekarang sangat berguna baik bagimu maupun bagiku. Dia kusuruh kembali kepadamu. Dia buah hatiku. Sebenarnya aku mau menahan dia di sini sebagai gantimu untuk melayani aku selama aku dipenjarakan karena Injil. Tetapi tanpa persetujuanmu, aku tidak mau berbuat sesuatu supaya yang baik itu jangan engkau lakukan seolah-olah dengan paksa, melainkan dengan sukarela. Sebab mungkin karena itulah dia dipisahkan sejenak daripadamu, supaya engkau dapat menerimanya untuk selama-lamanya, bukan lagi sebagai hamba, melainkan lebih daripada hamba, yaitu sebagai saudara yang kekasih. Bagiku sudah demikian, apalagi bagimu, baik secara manusia maupun di dalam Tuhan. Kalau engkau menganggap aku temanmu seiman, terimalah dia seperti aku sendiri. Demikian firman Tuhan. Pernah ada sinetron yang berjudul Keluarga Cemara, yang menjadi tema sinetron itu, song theme-nya disebut seperti ini. Harta yang paling berharga adalah keluarga. Istana paling indah adalah keluarga. Puisi paling bermakna adalah keluarga. Mutiara tiada tara adalah keluarga. Wonderful. Dalam lirik lagu atau dinyanyikan itu sangat bagus, diucapkan sangat bagus. Tetapi pada kenyataannya, kebanyakan orang tidak memperlakukan keluarga seperti itu. Jadi semua kita setuju, harta yang paling berharga adalah keluarga dan seterusnya. Tapi dalam prakteknya, justru sangat banyak orang mengabaikan keluarganya. Saudaraku,
kita disebut juga sebagai keluarga Allah. Jadi orang-orang percaya adalah keluarga Allah. Dan keluarga Allah di dunia ini adalah gereja. Jadi gereja itu adalah keluarga Allah di dunia dan nanti di surga. Firman Tuhan berkata dalam Efesus pasal 2 ayat 19, demikianlah kamu, bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah. Jadi setiap orang percaya, bukan orang asing, bukan pendatang, tapi adalah anggota-anggota keluarga Allah. Dan keluarga Allah itu adalah gereja. Karena itu saudara-saudara, orang-orang percaya tanpa gereja itu sama dengan anak yatim piatu. Tidak punya orang tua, tidak punya rumah. Jadi orang percaya tanpa gereja itu yatim piatu. Jadi jangan ada berkata, yang penting kan saya percaya kepada Yesus Kristus. Bukan. Kita harus hidup dalam keluarga, yaitu gereja. Jadi siapapun saudara-saudara amang inang yang dengarkan tayangan ini, yang melihat tayangan ini, harus menjadi anggota dari satu gereja lokal. Keluarga, gereja adalah satu-satunya lembaga yang bertahan sampai kekekalan. Keluarga, gereja, keluarga kita di dunia ini, begitu kita meninggal, keluarga kita sudah nggak ada lagi. Tapi keluarga Allah, gereja, di dunia ini ada dan di surga juga akan ada. Jadi yang paling penting dalam keluarga adalah hubungan. Jadi yang paling penting dalam keluarga itu adalah hubungan. Jadi bagaimana kita merawat keluarga itu adalah merawat hubungan kita, relationship kita antara suami, istri, istri, suami, orang tua, anak, anak dan orang tua. Jadi bagaimana kita merawat hubungan ini dengan baik. Gereja, keluarga adalah sekolah, adalah tempat untuk mempraktekkan iman dan karakter Kristus bagi setiap orang percaya. Jadi di manakah kita mempraktekkan iman bahwa kita percaya kepada Yesus Kristus? Di mana kita menunjukkan karakter Kristus dalam hidup kita? Dalam keluarga, dalam gereja. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, inilah yang akan kita lihat melalui khotbah hari ini. Cerita Paulus meminta, dalam bahasa Batak sangat indah, mengelilik Filemon agar menerima kembali Onesimus. Bukan lagi sebagai hamba, tapi sebagai saudara. Jadi mengelik-elik, meminta dengan sangat pada Filemon. Kenapa rupanya? Filemon itu tadi, Onesimus itu tadinya adalah budak, adalah hamba Filemon. Tapi entah kenapa mungkin dia melakukan kesalahan atau mencuri di rumah Filemon, lalu dia melarikan diri dan ketemu dengan Paulus. Saudara, dalam tradisi, dalam budaya, dalam hukum Romawi, budak itu dianggap sebagai benda yang hidup. Jadi budak, hamba, tidak dianggap sebagai manusia, tapi hanya sebagai benda yang hidup. Jadi kalau budak itu melakukan kesalahan, apalagi melarikan diri, kalau tertangkap, dia bisa dianiaya, bahkan bisa dihukum mati, atau bahkan disalibkan. Jadi Onesimus melarikan diri, mungkin dia mencuri di rumah Filemon, dia sekarang lari dan bertemu dengan Paulus. Paulus sedang dalam penjara. Jadi ketika dalam masa pertemuan itulah Paulus menyampaikan Injil kepada Onesimus, dan firman itu yang disampaikan mentransformasi, mengubah Onesimus yang tadinya telah melakukan kejahatan sekarang menjadi manusia baru, orang yang percaya kepada Kristus. Karena itu, sesudah dia menjadi orang yang baik, Paulus mau mengembalikan Onesimus kepada Filemon. Itu tidak mudah.
Jadi di dalam ketika kita sudah berada dalam Kristus, hubungan yang baru telah terjadi. Jadi kelas budak hamba, budak tetap budak, majikan tetap majikan, tapi bukan lagi seperti yang diatur oleh hukum Romawi. Dia ada hubungan yang baru sebagai saudara di dalam Kristus. Nah, lalu apa yang harus kita lakukan supaya hubungan ini tetap terjaga dan terpelihara? Karena hubungan itu sangat rapuh, ringkih, mudah pecah, rusak, dan sakit. Jadi hubungan ini sangat rapuh, sangat ringkih. Kita mengalami sendiri. Bisa karena hal sedikit kita memutuskan hubungan. Jadi selalu cukup alasan untuk memutuskan hubungan. Aneh ya. Tadi harta paling berharga adalah keluarga. Padahal keluarga itu dasarnya, landasannya, pondasinya adalah hubungan yang baik. Tapi begitu mudahnya hubungan itu rusak. Sedikit alasan, jadi selalu cukup alasan untuk merusak hubungan itu. Dan selalu kurang alasan untuk memulihkannya. Aneh ya. Jadi kalau ada orang sudah kacau rumah tangganya suami dan istri, tidak lagi ada alasan yang cukup. Apapun alasan terbaik yang pernah kita ajukan, selalu merasa tidak cukup untuk memulihkan. Hanya sedikit saja dirusak hubungan itu. Jadi, tapi tahu kita hubungan yang baik justru membuat hidup ini layak dijalani. Aneh ya. Tapi kita bisa mudah rusak hubungan kita. Tapi begitu hubungan kita terganggu, hidup kita terganggu. Begitu hubungan kita terganggu, begitu hubungan kita rusak, hidup kita menjadi kacau. Di rumah, di keluarga, dalam hubungan sosial, hubungan masyarakat, begitu hubungan kita terganggu, hidup kita akan terganggu, tidak nyaman. Tapi dalam hubungan yang baik, wonderful. Makanya kita sering dengar, tambah umurku. Kenapa tambah umurnya? Karena dia di kumpulan orang-orang yang mengasihi dia, yang hubungannya baik. Tapi kenapa? Moro umurku, katanya. Umurku terasa pendek. Kenapa? Karena dia ada di tengah-tengah orang yang tidak punya hubungan yang baik dengan dia. Coba bayangkan, kita hadir di tengah-tengah orang yang tidak peduli dengan kita. Bahkan melihat kita dengan rasa cuek atau bahkan ada yang benci. Di situ kita merasa umur kita makin pendek. Tapi ketika kita berada di tengah-tengah orang-orang yang mengasihi kita, yang hubungan kita sangat baik, hidup ini wonderful. Nah, apa yang kita lakukan supaya hubungan ini terjaga? Hubungan ini bisa rusak, hubungan ini bisa sakit, hubungan ini bisa pecah. Tapi tugas kita adalah bagaimana merawat, memelihara, memulihkan kembali. Yang pertama yang harus kita lakukan adalah mempraktekkan kerendahan hati. Jadi masing-masing kita sebagai anggota keluarga Allah, di rumah tangga kita sendiri, di gereja, kita harus mempraktekkan kerendahan hati. Itulah yang ditunjukkan oleh Paulus. Paulus tadi berkata, aku punya otoritas memerintahkan kamu untuk melakukan apa yang kamu harus lakukan. Tapi mengingat kasihmu, aku memintanya, aku mengilik-ilikmu untuk menerima Onesimus. Jadi kerendahan hati. Meskipun Paulus bisa memerintahkan Filemon, terima, ini sudah menjadi anak baik, kamu bisa terima. Tapi Paulus tidak melakukannya. Dia meminta dengan sangat agar dia menerima Onesimus kembali. Bukan sebagai budak yang benda hidup, tapi sebagai saudara. Dia tetap sebagai hamba, sebagai budak, tapi bukan lagi sebagai benda yang hidup, ya, tapi dia sebagai saudara yang kekasih di dalam Yesus Kristus. Ini yang ditunjukkan oleh Paulus, kerendahan hati. Jadi di tengah-tengah keluarga kita sekarang, itu bisa di gereja, di rumah tangga kita. Kalau otoritas, kuasa yang lebih menonjol, hubungan kita akan terganggu. Hubungan kita tidak beres. Hubungan kita akan menjadi hubungan yang dingin, yang kaku, yang tidak memiliki gairah, tidak ada kehangatan. Tapi
tunjukkan kerendahan hati. Masing-masing menunjukkan kerendahan hati. Itu yang pertama. Yang kedua, apa yang saya lakukan agar untuk merawat hubungan ini, agar hubungan terpelihara dengan baik, di samping menjadi orang yang rendah hati, yang kedua, saya harus belajar mengampuni dan menerima orang yang menyakiti atau yang merugikan saya. Jadi mengampuni anggota keluarga, baik di gereja, di rumah tangga kita. Ya mungkin dia telah menyakiti kita, mungkin dia telah merugikan kita. Seperti Filemon telah dirugikan, bahkan mungkin merasa disakiti oleh Onesimus. Sekarang mengampuninya dan menerimanya. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, kekristenan, orang percaya, gereja bukanlah kumpulan orang-orang yang sudah perfect, yang sudah sempurna, tapi kumpulan orang-orang yang diampuni oleh Tuhan. Masih bisa terluka, masih bisa kilap, masih bisa menyakiti saudara dia. Tapi tugas kita adalah mengampuninya. Persoalannya, mengapa kita sangat sulit mengampuni? Ini rahasianya. Kita sering menyamaratakan mengampuni dengan mengakui perbuatannya. Jadi kalau saya mengampuni, jadi berarti biasa dong dia, nanti diulangi lagi. No. Mengampuni bukan berarti menyetujui. Sekali lagi ya, kalau saya mengampuni berarti saya setuju dia mencuri barang saya. Saya tidak akan mengampuninya. Karena kalau saya mengampuni, berarti saya menyetujuinya. Tidak. Yesus mengampuni kita, tapi tidak pernah menyetujui kejahatan-kejahatan kita. Jadi mengampuni itu sama seperti membersihkan. Sekali lagi ya, mengampuni itu sama seperti membersihkan ruangan, membersihkan rumah. Sampah-sampah kita buang. Bukan berarti kita setuju sampah itu ada di rumah kita. Kalaupun ada yang sengaja melemparkan sampah ke rumahmu, tidak akan kau biarkan sampah itu di rumah. Kamu akan segera bersihkan. Bukan berarti kita setuju orang yang membuang sampah ke rumah kita. Tapi kita tidak mau rumah kita kotor oleh perbuatan orang lain. Jadi itu mengampuni ya. Mengampuni berarti membersihkan hati saya dari sampah-sampah kotor yang dilakukan oleh orang lain. Dengan demikian, saya tetap bisa memelihara, memaintenance hubungan yang baik di tengah-tengah keluarga, di tengah-tengah gereja kita. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, inilah yang harus kita lakukan kalau kita hidup sebagai anggota keluarga Allah di tengah-tengah gereja. Tuhan memberkati Amang Inang, saudara-saudara sekalian, agar menjadi anggota keluarga yang saling membangun, saling mendukung, saling mengampuni, saling mengasihi. Saya bisa salah, Amang Inang, saudara juga bisa salah. Tapi tugas kita adalah mengampuni. Saling mengingatkan, saling meneguhkan, dan saling menguatkan di dalam semangat pengampunan Yesus Kristus. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang boleh menyapa, meneguhkan dan menguatkan kami, mengingatkan kami sebagai anggota keluarga. Kami harus mengutamakan hubungan yang baik. Hubungan yang baik itulah dasar dari keluarga yang baik. Tuhan, ajar kami untuk bisa merawat, memelihara, menjaga hubungan ini. Karena hubungan ini sangat ringkih, sangat rapuh. Dan iblis memanfaatkan itu untuk dirusak. Dan hari ini kami diajar untuk merawatnya. Kalaupun kami terluka, kami disakiti di tengah-tengah keluarga ini, tugas kami adalah mengampuni, menjadi orang yang rendah hati, yang saling menerima, saling mengampuni, dan saling mengasihi. Terima kasih Tuhan Yesus. Biarlah firman ini ditorehkan dalam hati kami, mentransform kami menjadi orang-orang yang bisa mengampuni, yang bisa memberkati, yang bisa memberi dorongan, yang selalu mengutamakan hubungan yang baik di tengah-tengah keluarga kami. Tuhan, inilah doa kami. Dan bagi setiap orang yang mendengarkan firman ini, biarlah Tuhan berkati menjadi kekuatan-kekuatan pemersatu, perekat di dalam hubungan keluarga kami di tengah-tengah gereja-Mu dan masyarakat. Dalam nama Yesus kami berdoa
bersyukur dan bersalah. Amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Amin. Oras, Tuhan Yesus memberkatimu. Shalom.